Shalom Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sehat-sehat semua di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Kita bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita bersyukur bisa sama-sama membahas tema penting, yaitu makna siara dalam Alkitab. Ya, saya membaca dari beberapa bagian firman Tuhan, khususnya dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Saya hanya baca ayat yang ke-6 saja. Firman Tuhan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Nah, ziarah itu biasanya diidentik ke tempat-tempat keramat, ke kuburan, dan sebagainya. Pertanyaan saya, boleh nggak Pak Tony orang ke kuburan? Ya, pertanyaan saya adalah tujuannya apa? Karena itu menjadi menentukan. Tujuannya apa kamu ke kuburan? Oh, kita mau bawa ini, mau bawa itu, kita juga mau berdoa minta berkat dari orang tua kita atau opung kita atau engkong kita. Nah, kalau itu benar, ya saya katakan itu tidak boleh. Tapi kalau kita jawab, ya kita kan ini kan tradisi suka bersih-bersih kuburan. Oh, boleh berarti. Mengapain kamu ke sana? Ya kan Pak, harus bayar pajak PBB. Ada orang yang urus yang bersih-bersih di sana. Oh, kalau itu tujuannya, atau kita bilang kita mau perbaiki kuburan, mau cat dan ada mau dipasang atap atau apa sebagainya, atau kita mau ke sana untuk tujuan kurang lebih seperti itu, maka saya ingin mengatakan bahwa itu tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau kita ke sana untuk tujuan untuk menyembah, berdoa, berbicara, mohon pamit, ya engkong, saya kan mau ke luar negeri jadi mungkin nggak bisa sering lihat engkong di sini, jadi ya doain aja engkong ya. Ya, semoga engkau tenang-tenang sini dan saya aman-aman di sana. Nah, kalau itu benar, wah ini yang tidak boleh. Ada banyak sekali tradisi kita yang sebenarnya nggak benar. Atau kita datang, aduh engkong sorry ya, gue sibuk sekali, gue baru datang hari ini engkong. Jadi maaf sekali, ini gue bawa banyak sekali bakpao, banyak sekali kue ini dan kue itu, dan wah saya kira itu tidak benar. Dan praktek seperti itu sudah tidak banyak tapi masih ada. Biasanya itu karena mereka tidak mengerti antara firman Tuhan dan tradisi. Nah, tidak semua tradisi itu salah, tidak semua. Ada banyak tradisi juga yang baik. Ada banyak tradisi juga yang berguna. Tapi kita harus jujur untuk menyeleksi atau memfilter ulang tradisi-tradisi yang salah seperti yang saya contohkan tadi. Ada masih banyak yang lain. Nah, ketika kita tahu bahwa itu salah, kita harus ambil keputusan untuk tidak melakukan itu. Jadi ziarah itu sendiri tidak bermakna langsung salah. Kita pergi kuburan misalnya, kita pergi ke berziarah ke ikut tur ke Holy Land misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita tujuannya seperti saya contohkan tadi, wah itu ada bermasalah. Dan untuk itu kita harus komit dan kita harus berani untuk mengatakan bahwa oke, yang ini saya lakukan karena ini baik dan benar, dan yang ini saya harus hentikan karena saya tahu bahwa ini tidak benar dan salah. Sehingga makna ziarah itu menjadi benar karena pengertiannya jelas buat kita. Tapi yang sudah jelas salah, nah kita harus berani untuk fair mengoreksi bahwa ini tidak cocok dengan firman Tuhan. Kita harus rela untuk meninggalkan itu supaya ziarah kita menjadi bermakna dan benar di hadapan Tuhan. Ada 5 hal yang saya bahas secara singkat. Yang pertama, ada bait Allah di Yerusalem. Nah, bait Allah dibangun oleh Salomo dan itu ada di Yerusalem. Nah, bait Allah itu memberi simbolisasi bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ya, padahal kalau kita baca kitab Yosua, ada peta Israel yang sangat luas itu. Nah, bait Allah itu di bagian selatan. Nah, bagaimana suku-suku dari berbagai daerah datang? Ya, setahun sekali atau setahun 2 kali atau setahun 3 kali. Mereka datang ke Yerusalem, ke bait Allah itu untuk mereka ya merindukan kehadiran Tuhan. Mereka mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, itu yang pertama. Karena ada bait Allah di sana. Yang kedua, di ayat ini dikatakan bahwa ya kita bersyukur untuk ya ayat 4 misalnya, kemana suku-suku berziarah, yang di suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Ya, jadi mereka ke rumah Tuhan di Yerusalem, ada bait Allah sana untuk bersyukur. Jadi untuk bersyukurlah. Kalau Anda dapat kesempatan, Anda punya berkat, lalu Anda ke Israel, lalu Anda melihat bahwa oh di sini dulu Yesus ya mengadakan mujizat pertama di Kana, yaitu air menjadi anggur. Lalu Anda beli anggur, ya nggak apa-apa. Ya, anggur yang murni, nggak apa-apa, minum aja. Tapi Anda kemudian jangan mengembangkan bahwa karena saya sudah minum anggur, maka saya mendapat kekuatan seperti
apa gitu. Itu tidak benar. Itu mistik berpikir seperti itu. Atau ya saya kan ada di padang gurun ya di mana Yesus dicobai. Nah itu diduga di Yeriko. Lalu kemudian Anda mencobai diri juga di sana dengan menjatuhkan diri dari bukit-bukit batu. Saya kira itu tafsiran yang jauh sekali. Ya. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau kita pergi ke sana, ke tempat-tempat itu yang mengingatkan kita kembali kepada hal-hal yang baik, untuk kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik kepada hidup kita. Memperlihatkan kita, oh di sini dulu Yesus pernah hadir, di sini dia pernah melakukan mujizat, di sini pernah kemudian dia menyembuhkan orang, di sini Yesus pernah menyembuhkan Bartimeus, di sini Yesus memanggil murid-muridnya ketika mereka menjala ikan dan tidak ikan, Yesus memanggil mereka dan di pinggir danau Tiberias itulah kemudian ada gereja besar, mereka datang dan mengingat dulu ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun lalu lebih Yesus telah melakukan perkara yang hebat di situ, dicatat oleh Injil Yohanes pasal 20. Maka itu menjadi sesuatu yang indah karena mengingatkan kita untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu teksnya dari Mazmur 110 ayat 4. Di sana kita ngapain aja? Maka ayat yang ke-6 menjawab itu, bahwa di sana kita berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Jadi berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem, berdoa untuk kebaikan Yerusalem. Nah, kalau saya tarik bahwa Yerusalem itu adalah saudara-saudara kita, keluarga besar kita, maka misalnya kita pergi mengunjungi kuburan orang tua, misalnya kita tidak boleh berdoa buat dia atau ngobrol dengan orang tua kita, ya. Lalu kita cerita, ya dulu bokap gua ini dia seorang pelatih tinju, ya. Kalau nggak tanya bokap, benar kan bokap ya? Oh itu saya kira saya bilang katakan itu tidak benar. Tapi kalau kita di situ kita mengingat ayah kita dulu selalu bilang bahwa kamu harus saling mengasihi. Ayah saya harus mengatakan bahwa kalian harus saling baik antara kakak adik. Jangan sombong tapi saling membantu. Nah ketika kita mengingat kebaikan ayah kita, ketika kita mengingat pesan-pesan dia, maka marilah kita berdoa. Boleh kita berdoa? Boleh. Tapi kita berdoa bukan untuk orang mati atau untuk dia, tapi kita berdoa untuk kita. Iya. Memang ini resiko orang pikir, lah kok dia berdoa? Ya. Nah itu bisa salah tafsir juga. Tapi kita tidak berdoa untuk orang mati, tapi kita berdoa untuk kita semua. Ya sebelum pulang kita berdoa, Tuhan tolong supaya kami sementara akan berpisah, yang satu kembali ke Bandung, yang satu ke Jakarta, yang satu ke Medan, yang satu lain ke Papua, yang satu ke Kalimantan. Tuhan sertai kami supaya semua lancar di airport dan berkati usaha kami. Berdoa juga untuk saudara kami yang sakit di sana. Jadi kita berdoa untuk orang hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Kita berdoa untuk kita sebentar lagi setelah pulang dari sini berpisah. Yang satu kembali ke tempatnya di Bandung, yang satu ke Medan, yang satu ke Surabaya, yang satu ke Kalimantan, yang satu ke Papua, yang satu ke Manado. Nah, kita berdoa untuk perjalanan kita, bukan berdoa untuk orang tua kita yang sudah dipanggil Tuhan. Mari kita menemukan makna rohani dari setiap ziarah kita. Kalau ayat kita lihat ayat yang ke-7, 8, 9, ya itu harapan buat Yerusalem itu sejahtera, sentosa, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Dan ayat 9 dikatakan gini, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Nah, ada satu komitmen di situ yang menarik di Mazmur 122 adalah mencari kebaikan. Ya, bagaimana kita mencari kebaikan dalam kehidupan kita untuk memberkati orang lain. Nah, karena rumah Tuhan ada di sana. Nah, kita tahu bahwa bait Allah dalam konteks perjanjian baru itu adalah orang percaya Yesus. Nah, karena Allah hadir di sana, Roh Allah hadir di kita, maka kita disapa sebagai bait Allah. Kita terperdikati sebagai bait Allah karena Roh Allah diam dalam kita pada waktu kita percaya Yesus. Nah, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk diri kita sendiri, menemukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Kebaikan-kebaikan bagi bangsa ini, kebaikan-kebaikan bagi kakak beradik, kebaikan-kebaikan bagi bangsa-bangsa, dan bukan untuk yang sebaliknya dari itu. Kenapa? Karena kita terpanggil oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Nah, waktu kita misalnya, katakanlah ilustrasi kita pergi ziarah rohani, waktu kita naik ke Gunung Sinai, maka kita ingat ya, waduh kita naik begitu susah di malam hari, pakai unta juga susah, apalagi Musa dulu naik. Lalu kemudian dia sendiri di sana, kita banyakkan juga. Iya merasa bagaimana ya. Lalu kemudian kita cuma sebentar semalam, pagi-pagi sudah turun. Kenapa? Karena tidak rekomendasi karena panas. Bagaimana kita bayangkan Musa 40 hari 40 malam yang pertama, lalu dia naik lagi 40 hari 40 malam yang kedua. Jadi 80 hari 80 malam di atas gunung yang sono ada pohon. Bagaimana dia bisa tenang di sana? Maka saya ingin mengatakan begini, bahwa hadirat Tuhan akan memberi dia rasa nyaman di atas. Jadi siang dia tidak kepanasan dan malam dia tidak kedinginan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan ada di sana. Nah misalnya itu. Jadi waktu kita ke Gunung Sinai, kita ingat seorang tokoh besar yang menulis Alkitab, hukum Taurat, yaitu Musa, ada di sini.
hari 40 malam, lalu kedua 40 hari 40 malam. Mengapa 2 kali? Karena waktu pertama Musa turun, dia menganjurkan loh batu karena orang Israel menyembah lembu emas. Lalu dia harus naik lagi dan kemudian 40 hari 40 malam. Jadi 80 hari 80 malam. Bayangkan di atas sana seorang Musa ada begitu lama tinggal di sana di hadirat Allah untuk menerima pesan-pesan Tuhan, yaitu ke-10 firman Tuhan. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita, waktu kita misalnya ada di satu tempat di mana kita melihat, wah di danau ini dulu Yesus pernah kemudian menghentikan badai yang begitu besar di danau ini. Nah, kita tidak bisa terlalu jauh karena berbahaya. Karena angin bisa turun mendadak dan itu sangat berbahaya. Apalagi posisi danau itu rendah sekali bawah permukaan laut dan tidak ada halangan, jadi angin bisa bertiup kencang, tiba-tiba bisa badai dan itu terlalu berisiko. Jadi kita tidak sampai ke tengah, kita hanya sekitar di pinggir. Itu pun agak sedikit seram karena perahu tidak besar. Perahu sekarang lebih modern, sudah pakai mesin. Perahu zaman dulu, zaman Yesus kan tidak, cuma pakai dayung. Nah, bayangkan di tengah-tengah laut seperti ini, Yesus mengajar mereka untuk apa? Mereka tidak takut karena Dia adalah Allah. Dia berkuasa atas badai. Dia mengatakan kepada laut dan angin dan badai itu berhenti, tiba-tiba semua berhenti. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan dan Dia berkuasa atas alam semesta. Dia adalah Tuhan dan Dia berkuasa atas hidup kita, Anda dan saya. Waktu kita ada di situ, kita mengingat kembali, waduh, di sini dulu Yesus pernah menghentikan badai yang hebat sekali. Di sini murid-murid bertanya, siapakah orang ini sampai badai, angin pun dan laut pun taat kepadanya. Nah, kita mengingat itu semua. Jadi kita mengingat hal-hal yang baik untuk membawa kebaikan buat kita dan kehidupan kita dan orang lain di sekitar kita. Sehingga makna syiar kita tidak menyimpang menjadi penyembah berhala, tidak. Tapi mengingat kebaikan-kebaikan. Berdoa bagi kesejahteraan bangsa-bangsa. Berdoa bagi bangsa Indonesia, berobat kita. Ya apa? Karena di sana ada bait Allah. Karena di situ ada kehadiran Allah di sana. Sehingga kehadiran Allah memaknai ziarah kita. Jadi manapun kita berziarah, makna itu dengan kehadiran Allah. Sehingga ziarah kita menjadi bermakna dan tidak membawa kita pada penyembahan berhala atau pada hal-hal yang secara tradisi kelihatan benar tapi justru salah. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.